bisa dipakai, bisa diisi tai kambing juga bisa dicampur. Nah itu 1 tahun atau sampai 1 tahun 2 tahun ganti media. Ganti media kita potong akar. Ini selalu ada peremajaan potong akar istilahnya. Begitu akar dipotong, nanti pohon itu akan stres sebentar, stresnya paling seminggu. Nah di sana akan tumbuh akar baru lagi. Ada regenerasi akar baru lagi. Begitu akar baru itu tumbuh, daun otomatis sehat lagi. Asistennya lagi di dalam. Makanya bonsai itu kecil-kecil dia di dalam pot yang sangat minim dengan nutrisi itu sehat-sehat karena dukungan dari nutrisi yang sama Mas Edi. Nah ditambah lagi dengan pupuk-pupuk organik. Belum nggak sempat itu ya Bagus Sabian. Oke, pupuk organik atau pupuk cair untuk disemprotkan B1 itu banyak, itu ada B1 itu untuk daun. Harus itu. Dan insektisida itu sangat penting. Kadang-kadang di pohon itu kan banyak kutu-kutunya, kutu putih ya. Nah itu harus sering diinsek. Yanci bersama Gus Jamur atau sering dipungisida lah batang-batangnya itu sangat berpengaruh sama pohon. Semoga itu bisa dipahami dengan bagus tentang gininya, tentang nutrisi pohon itu sendiri. Bisa tambahkan lagi untuk lokal sama yang impor dengan gitu. Nah, terus untuk penanganan asoka sendiri kalau terutama untuk di media tanam. Makanya botani di bonsai itu sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena kita untuk mengenal karakter jenis tanaman dengan pola media tanamnya itu nggak sama. Antara pohon yang satu ini dengan yang ini nggak sama perilakunya, media tanamnya. Kalau yang tanaman sianci ini kita pakai tambahan pupuk kandang itu masih bisa bagus pertumbuhannya. Tapi kalau untuk asoka ini sendiri, kalau kita pakai campuran pupuk kandang, ini akan berpengaruh kepada daunnya, akan rusak. Ini akan kuning, daunnya akan rusak, kuning, rontok, yang jelas bisa mati. Tapi kalau di tanaman ini makin subur, itu perbedaannya. Jadi setiap tanaman masing-masing punya media tanamnya tersendiri-sendiri, jadi nggak sama. Terus pencampuran pupuknya juga nggak sama. Pengukuran pH-nya juga nggak sama. Makanya di bonsai sendiri banyak harus mempelajari dari bidang botaninya, juga harus betul-betul memahami. Urusan setel nanti itu antara kita membuat setel itu keberhasilannya dari botani soalnya. Kalau botaninya kita lemah, kita nggak paham di botani, asal kita buat gayanya nanti jadi mati gaya. Yang jelas seperti itu. Makanya sangat erat dengan hubungannya kita dengan petani itu sangat erat sekali. Dari bidang pemupukan, terus dari penanganan hama. Karena hama untuk di tanaman bonsai sendiri sangat banyak, sangat rentan antara hama yang dari atas sama dengan yang di dalam media. Itu pun nggak sama juga, untuk insect castingnya juga nggak sama. Harus sangat memperhatikan di situ. Itu saya lanjutkan untuk proses wearingnya ini ya. Nah ini saya lanjutkan lagi. Untuk pohon sianci ini kita mencari reposisi atau sudut pandang yang paling bagus di pohon ini. Makanya tadi saya geser-geser, saya angkat. Mungkin ini semi miring ya. Mungkin ini gayanya ke miring, slanting ya. Enak banget nih, potong-potong aja. Lengkap. 2, 3, 4 di mana? Di 8. Sisanya waktu.
Soalnya bahannya nggak siap untuk di-wearing. Di Asuka ini hanya dipangkas saja, Nah, dipotong-potong. panggilan cabang-cabang mana yang dipakai. Belum bisa untuk di-wearing. Soalnya bahannya nggak siap untuk di-wearing. Di Asuka ini hanya dipangkas saja, Nah, dipotong-potong. panggilan cabang-cabang mana yang dipakai. Belum bisa untuk di-wearing. Ini proses pemotongan, cutting, ini masih pruning. Yang si Anci Untuk bahan Asuka ini, karena bahannya memang belum siap untuk di-wearing. Makanya untuk saat ini kita hanya pemilihan cabang mana yang kita gunakan. Karena kalau di-wearing kondisi pohon seperti ini nanti akar cuma sia-sia. Karena mati ranting aja, cabangnya akan mati. Karena kondisi pohon satu kurang maksimal untuk melakukan di-wearing itu. Karena belum waktunya sebetulnya di-wearing udah di-wearing. Jadi proses untuk pembesaran ke cabangnya terhambat. Ini saya cuma memilih cabang mana yang digunakan. Mana yang cabang sehat kita losin lagi. Nanti kalau sudah besar baru dilakukan namanya cutting through, pemotongan dasar. Pemotongan cabang dasar awal. Nanti ada tahapan lagi selanjutnya. Kalau kayak gitu nggak akan tercipta bentuk bonsai yang bagus, yang berkualitas. Memang semuanya butuh proses lama. Ada yang tanyakan lagi? Makanya sangat-sangat rentan untuk Asuka sendiri itu sangat rentan media tanam. Yang tadi disampaikan 1 tahun sekali minimal. Tergantung jenis tanamannya, terus dan pertumbuhan tanamannya. Kita untuk bongkar media tanam itu bisa 6 bulan sekali, bisa 1 tahun sekali. Tergantung tanamannya. Kalau tanaman seperti ini, itu masih bisa 1 tahun. 1 tahun bisa bertahan dengan media yang bagus ininya. Yang penting pemupukannya rajin. Jadi untuk proses wearing. pupuk sendiri ada pupuk majemuk, ada pupuk ekstra. Harus pupuk ekstranya 1 bulan sekali bisa. Ya, kalau majemuk itu 6 bulan sekali kita ganti minimal. Terus dengan penyiraman juga kita harus juga memperhatikan. Kalau kita nyiramnya agak kurang ya, kalau media kita poros juga mempengaruhi pertumbuhan. Bagus kering. Tapi kalau kita sering nyiram, kalau media poros makin bagus. Ya minimal kalau untuk cuaca kayak gini ya 1-2 kali sehari. Kalau posisi di pot ini. Makanya untuk media sendiri itu ada media dasar, media pembesaran, atau untuk media itu waktu kita untuk membesarkan pohon dari Itu mahasiswa kampus mana? terus Dari Unmur media Unmur, untuk pemetaan Universitas Merdeka Oh ya, Universitas Merdeka media Pasuruan. dasar Sahabat-sahabat, tanpa ini pupuk apa untuk dari awal-awal mahasiswa Unmur jadi waktu kita habis pohon baru ingin itu kan masih nol. apa? Kita Pembelajaran usahakan juga tentang tanpa pupuk bonsai. dulu. Kalau kita pakai pupuk biasanya kan lebih panas di dalamnya. Makanya kita usahakan netral, posisi media-media yang netral, nggak pakai pupuk sama sekali. Dari posisi kita temukan fokus yang tepat,
ternyata dia twin tapi slanting. Slantingnya masih bukan twin yang berdiri tegak gitu. Slantingnya masih. Untuk cabang-cabang ini tidak ada pengaruh. Pergerakan cabang atau pelintiran cabang yang begini ini itu kadang-kadang tergantung karakter trainernya masing-masing. Kalau bisa memahami yang begini, ya oke. Kalau enggak itu banyak yang bikin agak lurus-lurus, ya kan? Mungkin ada yang suka yang begini, ada yang suka yang biasa-biasa lurus. Nah, saya lebih suka ini kenapa? Karena saya memperhitungkan beratnya nanti suatu saat beratnya cabang dengan daun itu, dengan anak ranting, dengan daun segala macam itu karena berat, otomatis dia ditikuk-tikuk itu cabang karena kesan berat. Itu yang akan ditimbulkan dengan proses yang seperti ini. Nah kalau kita bikin lurus-lurus kadang-kadang kesan berat itu nggak ketemu, kurang dia. Padahal pohon itu tua, tapi nggak keluar kesan tuanya. Terus saya ingin nambahin. Jadi kenapa saya bikin tukang kayak gini? Karena awalnya gerakannya udah ekstrim. Jadi seandainya ini gerakannya tadi biasa, kita lanjutkan ya. Jadi kita menurut materinya di mana? Kalau tadi lurus kita juga landai-landai aja. Oke, Pak Ustadz? Oh, coba aku dari takut, ayo tanya. Ayo monggo. Ya itu salah satu alasannya juga kenapa saya begini, karena dasar pohonnya juga udah ruwet. Ya kita harus bikin yang ruwet. Yang tanya ruwet Siapa mungkin teman yang dari Mojokerto atau di mana yang bikin konsep dasarnya ini, dan saya baca konsep itu ya harus saya lanjutkan. Kalau kita rubah konsep ini, bonsai ini nggak akan jadi-jadi. Pasti akan dipotong lagi, karena dia nggak suka dan dia nggak mengerti konsepnya gitu. Banyak kejadian begitu, banyak orang program pohon, terutama fikus apalagi, setengah jadi udah dilempar, karena dia nggak mengerti konsep selanjutnya. Dari pemecahan batang ke anak cabang ke ranting itu kan banyak yang nggak mengerti. Jadi akhirnya cabang yang sudah gede langsung dijadikan, jadi orang itu kelihatan instan, jadi tahapannya nggak masuk. Di sini kita perlu belajar tahapannya ya di sini, biar tahapan itu betul-betul keluar dia, ada cabang, ranting, ranting. Jadi tahapannya betul-betul kelihatan bagus. Sesuai dari luar. Itu yang pertama itu pertanyaan tentang perawatan ya gini, bonsai walaupun dia masih belum jadi, itu perawatannya dari media lah, dari pupuk lah, segala macam, air, obat-obatan, itu termasuk biaya kan. Nah setelah jadi tambah banyak biaya lagi. Karena banyak orang yang punya bonsai tidak bisa memelihara barangnya yang sudah jadi. Banyak ada kolektor yang bisa beli barang mahal. Contohnya mungkin ya 25 atau 50 juta katakanlah begitu, itu sudah harga yang sangat tinggi. Sampai di rumah pohonnya itu mungkin ditaruh di bawah atap genteng lah, di teras rumah lah, biar rumahnya kelihatan cantik. Ya kan? Hanya beberapa minggu. Setelah lewat dari 3 bulan, 4 bulan, bonsai itu udah mulai ada perubahan. Mungkin dari cahaya, atau sirkulasi angin nggak bagus, atau pupuk juga nggak bagus, dan nggak bisa motong, itu udah rusak, udah mulai kelihatan rusak deh. 6 bulan, bonsai yang dibeli tadi cantik, sudah berubah ke setengah bahan lagi. Harga yang tadinya 50 juta mungkin sudah turun jadi 25 juta. Itu biayanya di sana. Kalau memang kolektor itu nggak bisa merawat bonsai yang jadi, dia pasti akan memanggil trainer yang suka mengerjakan bonsai. Itu nanti si trainer ini yang akan merawat barangnya itu, dan dia harus bayar. Kita dipanggil di sana nggak mau gratis juga kan? Ya dia harus bayar. Mungkin sekali
mungkin 2 bulan sekali kita datang ke rumahnya dia. Itu bergulir beberapa tahun lagi, terus itu biaya terus. Ya semakin lama dia pelihara barang, semakin banyak biaya yang dia keluarkan kalau dia nggak bisa ngerawat. Gitu. Itu termasuk biayanya. Dan semakin mahal bonsainya. Ya bonsainya pun semakin mahal karena akan semakin bagus. Dan dia ada yang ngerawat. Kalau nggak ada yang ngerawat, bonsai semakin jelek. Gitu loh. Harganya nggak bisa naik lagi. Itu perawatannya. Banyak kok yang gitu. Banyak yang saya banyak pegang juga yang begitu, banyak yang kolektor yang bisa beli barang mahal-mahal nggak bisa rawat banyak. Sampai kewalahan banyak mendidik anak-anak juga biar kerja gini, biar bisa kuliah. Sampai hampir keliling gitu ya kan. Ya, itu yang kedua gimana? Ya, ya, banyak penggemar bonsai juga awalnya suka bonsai, saya juga kadang-kadang nggak tahu kenapa dia suka, ya kan? Banyak saya bertanya kepada orang yang ingin memelihara bonsai, saya balik tanya, kenapa bapak beli bonsai? Kenapa bapak suka bonsai? Alasannya apa? Saya justru balik bertanya ke yang beli. Nah, di sana kita dapat masukannya jawabannya. Dia tertarik Ini aja, dari aja. sebuah konten. Umpamanya konten seperti ini, dia lihat di lapangan barangnya bagus-bagus, dia beli. Dia Sehingga tertarik kita di sana hanya di melakukan sana. proses pemilihan Karena ada dia tertarik juga memang Jadi, karena dia suka pohon. Asuka ini cukup cutting aja. Ada yang begitu. untuk terus Dan ada yang tertarik memang setelah karena itu suka dilakukan petik. cut and grow Karena memang dan seni, tepat. karena dia memang suka berkarya. Ada yang begitu Karena macam-macam apa? ini alasannya kenapa Dengan dia cabang suka. sebesar ini, Gitu. perantingan sebesar ini, Karena kita tanya Yang balik kita lakukan dan kita begitu. tanya balik Ini kita kan tahu londel, ya. alasannya dia itu kenapa Belum ada suka. cabang. batangnya besar, Kita jadi tahu seleranya dia seperti apa. cabangannya kecil. Gitu loh. Ya, sama Alasan kayak saya kalau bertanya batangnya juga besar, ke tangannya yang kecil kan suka gitu. bonsai itu untuk membikinkan dia bonsai seperti apa. Karena di sana akan kelihatan. Ada yang suka bonsai tidak senang kontes. Ada banyak. Ya banyak nangani barang-barang orang itu tak suka kontes. Barangnya bagus-bagus. Tak pernah mau diajak kontes. Nah itu untuk kesenangannya sendiri. Beda lagi penanganan pohon yang tidak terlalu aturan. Harga bonsai ini yang mahal, hanya orang tertentu saja yang bisa membelinya. Bagaimana sih cara agar semua masyarakat bisa menikmati keindahan tanaman bonsai ini tanpa membeli harga tersebut? Karena kan nilai bonsai tersebut kan sangat mahal. Dan ketika saya menanam bonsai tersebut, bagaimana cara agar pemasarannya bisa laku keras? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bang. Bagaimana? Bonsai ini kan tanaman yang harganya mahal ya. Semua orang Ya, ya. semua orang belum tentu bisa membelinya. Bagaimana caranya sih biar masyarakat ini bisa menikmati tanpa membelinya? Sedangkan harga bonsai ini sangat mahal dan belum tentu semua orang bisa membelinya. Ya, itu yang bagus ya. Mahal dan suka. Ya. Kalau dituruti hobi itu, apapun hobi itu kalau kita turuti pasti mahal. Dan apapun hobi itu kalau kita bisa menjalani akan murah. Gitu. Contohnya begini, bonsai. Bonsai itu mahal yang gimana? Itu yang bagus, yang bentuknya bagus, mungkin yang sering juara, yang unik, yang karakternya luar biasa. Itu akan jadi bonsai mahal. Kalau kita tidak mampu untuk membeli bonsai mahal, kita bisa tanam sendiri, stek sendiri, bikin bonsai sendiri. Bonsai itu adalah tanaman dalam pot, ya kan? Aslinya bahasanya kan begitu, tanaman kecil dalam pot. Nah itulah yang kita bentuk, dan dia akan menjadi bonsai murah. Bonsai itu ada yang 50.000, yang 100.000 pun pernah mengalahkan bonsai yang 20 juta. Pernah. Karena bonsai yang kecil itu dia beli murah dulu, orang nggak ngelihat ternyata barang itu sangat bagus setelah dia pelihara. Tentang pameran ya, nah, seperti pameran ini mungkin ada siswa juga belum tahu kan, di sini nggak ada hadiah uang. Yang dapat juara ini nggak dapat, yang dapat hanya sertifikat piagam sama sertifikat. Iya,
piagam penghargaan sama sertifikat itu aja. Nah, ada hadiah door prize itu biasanya dari sponsor dan itu nggak ada hubungannya dengan yang juara. Door prize itu diundi dari nomor-nomor barang masuk, itu nomor pendaftaran yang diundi. Mungkin aja barang yang nggak dapat juara bisa dapat motor. Itu sering terjadi, itu door prize itu dari sponsor biasanya. Bukan hadiah dari juara bonsai. Salah tanyakan langsung. Ayo bareng-bareng masuk. Keliling. Oh iya. Nanti habis keliling ini, ya kan? Kita Oke. naik ke panggung foto Perantingan pengarahan sudah selesai bersama Teman-teman Pak maju, boleh Sabian. bareng di atas panggung. Oke. Oke, yuk. Dari Pan Sianci. Terima kasih sahabat bonsai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kawat deh, tak putus nih. Sawit.